Assalamualaikum. Halo anak-anak, apa kabarnya hari ini? Tetap semangat ya anak-anak. Perkenalkan, kami dari mahasiswa STKIP Andi Matapa yang mendapat tugas melaksanakan PPL Magan 3 di SD Negeri 28 Tumampua 2. Salam kenal ya anak-anak. Perkenalkan, nama saya Hasan dan ini teman-teman saya. Halo, perkenalkan nama saya Rahmaintur Sudirman, biasa dipanggil Anti. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhalisa, bisa dipanggil Lisa. Perkenalkan, nama saya Fitriani, biasa dipanggil Fitri. Perkenalkan, nama saya Pipit Lestari, bisa dipanggil Pipit. Perkenalkan, nama saya Trisna Jufrian, biasa dipanggil Trisna. Perkenalkan, saya Zikrullah Jamal, mewakili teman-teman, mengingatkan anak-anak sekalian, tetap semangat dan rajin belajar ya. Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan. Ingat 3M. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Tema 8, Bumiku. Subtema 1, Perbedaan waktu dan pengaruhnya. Kompetensi dasar. 1.2, Menghargai makna kewajiban, hak, dan tanggung jawab sebagai warga negara dalam menjalankan agama. 2.2, Melaksanakan kewajiban hak dan tanggung jawab sebagai warga negara sebagai wujud cinta tanah air. 3.2, Menganalisa pelaksanaan kewajiban hak dan tanggung jawab sebagai warga negara beserta dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Materi yang akan dibahas adalah materi 1, hak, materi kedua, kewajiban, materi ketiga, tanggung jawab. Apa sih itu hak? Hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir. Macam-macam hak. Yang pertama, hak sebagai seorang anak. Hak sebagai seorang anak. Hak untuk bermain, hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk mendapatkan perlindungan, hak untuk mendapatkan nama atau identitas, hak untuk mendapatkan status kebangsaan, hak untuk mendapatkan makanan, hak untuk mendapatkan akses kesehatan, hak untuk mendapatkan rekreasi, hak untuk mendapatkan kesamaan, dan hak untuk berperan dalam pembangunan. Beberapa landasan hukum yang berkaitan dengan pemenuhan anak. 1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 208B Ayat 2. 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 2 Ayat 1-4. 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 62. 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 44 Ayat 1, Pasal 44 Ayat 2, dan Pasal 44 Ayat 3. Yang kedua, hak sebagai pelajar. Hak sebagai pelajar. 1. Berhak mendapatkan perlakuan adil atau nilai dari guru dan perlindungan. 2. Berhak mendapatkan bimbingan dari guru dan pendidikan. 3. Berhak meminjam buku di perpustakaan. 4. Berhak mempunyai banyak teman. 5. Berhak menggunakan fasilitas yang ada di sekolah. Hak sebagai warga negara. Hak dan kewajiban bela negara. Hak sebagai warga negara. 1. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. 2. Hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan. 3. Hak untuk membantu keluarga dan melanjutkan keturunan. 4. Hak atas kelangsungan hidup. 5. Hak untuk mengembangkan diri dan melalui pemenuhan kebutuhan. 6. Hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif. 7. Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Selanjutnya, kewajiban. Apa sih itu kewajiban? Kewajiban yaitu sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Kewajiban seorang anak ada 3. Yang pertama,
kewajiban belajar. Yang kedua, kewajiban membantu orang tua. Yang ketiga, kewajiban menjalankan perintah agama. Kewajiban seorang anak menurut pasal 46 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang kewajiban anak terhadap orang tua sebagai berikut. Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik. Yang kedua, pasal 46 ayat 2 memuat ketentuan dan berkaitan dengan pasal 45 ayat 1 bahwa jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas bila mereka itu memerlukan bantuannya. Selanjutnya, kewajiban sebagai pelajar. Yang pertama, siswa harus taat kepada guru dan kepala sekolah. Yang kedua, ikut bertanggung jawab atas kebersihan, keamanan, dan ketertiban sekolah. Yang ketiga, ikut bertanggung jawab atas pemeliharaan gedung, halaman, perabotan yang ada di sekolah. Yang keempat, membantu kelancaran pelajaran di kelas. Yang kelima, ikut menjaga nama baik sekolah, guru maupun pelajar lainnya baik di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Yang keenam, menghormati guru dan saling menghargai antar sesama murid. Yang ketujuh, melengkapi diri dengan keperluan sekolah. Yang kedelapan, ikut membantu agar tata tertib sekolah dapat berjalan dengan lancar. Yang kesembilan, memakai pakaian seragam sekolah sesuai dengan hari yang ditentukan. Selanjutnya, kewajiban sebagai warga negara. Yang pertama, wajib mentaati hukum dan pemerintahan pasal 27 ayat 1 Undang-Undang 1945 berbunyi, sebagai warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Yang kedua, wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang 1945 menyatakan, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Yang ketiga, wajib menghormati hak asasi manusia lain. Pasal 28 ayat 1 mengatakan, setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Yang keempat, wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang Pasal 28J ayat 2 menyatakan, dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Yang kelima, wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang 1945 menyatakan, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti perbuatan sebagai perwujudan kesadaran akan kewajiban. Contoh tanggung jawab seorang anak. Hak untuk bermain, kewajiban bermain secara adil bersama anggota keluarga. Tanggung jawab membereskan mainan yang sudah digunakan. Contoh tanggung jawab seorang pelajar. Hak mendapatkan pendidikan yang layak. Kewajiban belajar dengan baik. Tanggung jawab mengerjakan tugas tepat waktu. Contoh tanggung jawab seorang warga negara. Hak berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi manusia. Kewajiban mencari pekerjaan yang layak dan sesuai dengan kemampuan diri. Tanggung jawab bekerja dengan sungguh-sungguh. Tugas PKN. 1. Berikan contoh perwujudan hak berserikat dan mengeluarkan pendapat di sekolah. 2. Bagaimana pemahaman Anda mengenai hak warga negara dan hak asasi manusia? 3. Menjaga kebudayaan Indonesia merupakan kewajiban.
4. Tanggung jawab orang tua terhadap anak adalah 5. Manfaat menerapkan kewajiban memberikan kebebasan beragama adalah. Nah, itulah tadi video pembelajaran PKN yang dibuat oleh kami. Semangat belajar anak-anak, tetap patuhi protokol